Oke, judulnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, kepribadian nih, pasti kalian punya kepribadian masing-masing ya. Coba deh perhatiin teman-teman kalian, apakah kepribadian mereka tuh seperti apa gitu. Apakah cenderung kaku, disiplin, fleksibel, mudah beradaptasi, gampang bergaul gitu ya. Ada pula yang cara berpikirnya sederhana, nggak mau ambil ribet gitu, nggak mau ambil pusing. Nah, semua itu dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan yang ngebentuk dan membesarkan dan faktor lainnya gitu. Jadi banyak faktor. Demikian juga gambaran Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia itu memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Watak dan karakter ini membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Jadi beda banget ya cara berpikirnya orang Indonesia sama orang India misalkan, atau cara berpikirnya orang Indonesia dibandingkan dengan cara berpikirnya orang Amerika. Pasti sangat berbeda gitu. Nah, di era globalisasi ini, di zaman yang sangat cepat ini, dunia tuh seperti tanpa batas, memiliki tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nggak sedikit masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya, kalian-kalian ini, saya juga masih termasuk generasi muda, mengalami krisis identitas. Apa nih krisis identitasnya? Mereka seperti kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Mereka meniru kepribadian bangsa-bangsa lain yang dianggap keren, modern, kece, badai gitu. Padahal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu artinya kepribadian bangsa Indonesia mesti mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mestinya tercermin dalam sikap mental, perilaku keseharian kita. Nggak mudah memang, gitu ya. Tidak mudah terpengaruh oleh kepribadian bangsa lain. Setiap bangsa pasti memiliki kepribadian yang dipengaruhi oleh pandangan hidupnya. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian luhur bahkan sebelum Pancasila dirumuskan. Kepribadian luhur inilah yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kepribadiannya yang terwarnai oleh sila pertama tercermin dari sikap hidup taat menjalankan agama, ajaran agama gitu ya. Ada yang sholat, ada yang ke gereja gitu untuk meningkatkan keimanan kita. Kepribadian bangsa Indonesia juga diwarnai oleh sila kedua. Tercermin itu ada sikap memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi nggak boleh tuh merendahkan manusia lainnya gitu ya. Kita harus saling mencintai sesama manusia. Kepribadian bangsa Indonesia juga digambarkan dalam sila ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Jadi harus cinta tanah air kita ini. Dan juga ada kepribadian bangsa Indonesia yang diwarnai sila keempat, tercermin dari sikap mengutamakan musyawarah, mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sama juga nih dengan Pancasila merupakan kepribadian yang tergambar dari sila kelima. Nah, ini kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, gemar memberikan pertolongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama. Nah, jadi Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kita mesti bangga nih untuk menampilkan kepribadian bangsa Indonesia saat berinteraksi dengan para pelajar lain ketika mengikuti kegiatan internasional seperti pertukaran pelajar internasional. Tapi juga kita tetap harus bangga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, karena dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini bangsa kita sampai saat ini masih kokoh berdiri tegak tanpa adanya permusuhan.